Berikan kepada kami untuk Bapak akan menunjukkan hasil kerja kami. Dengan topik yang kami bahas adalah faktor-faktor pendukung evolusi pada makroorganisme dan mikroorganisme. Pada materi pertama saya akan baik, di sini faktor-faktor yang mendukung evolusi pada makroorganisme dan mikroorganisme. Evolusi dapat terjadi karena adanya variasi genetik dan seleksi alam. Variasi genetik pada dasarnya terjadi karena adanya mutasi gen, seleksi alam, lanjutan atau pergeseran genetik, aliran gen, mutasi, dan perkawinan tidak acak. Yang pertama itu ada mutasi. Mutasi adalah perubahan dalam DNA suatu organisme. Suatu mutasi baru yang diturunkan melalui gamet dapat dengan segera mengubah kumpulan gen suatu populasi. Mutasi selalu terjadi, hampir semua gen mungkin mengalami mutasi sekali pada saat perkembangan yang ke 5.000 hingga 100.000. Kepada pemateri berikut. Saat ini kita materi selanjutnya tentang seleksi alam. Jika kita lihat populasi makhluk hidup di alam, maka kita akan menemukan bahwa setiap populasi terdiri atas individu-individu yang bervariasi. Beberapa varian ini menghasilkan lebih banyak keturunan dibanding yang lain. Keberhasilan yang berbeda dalam reproduksi ini adalah seleksi alam. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh kemampuan individu yang tidak sama untuk bertahan hidup dan berbeda reproduksi. Pengaruh seleksi alam dalam penurunan frekuensi suatu sifat dari suatu populasi berlangsung yang tidak sama, yaitu yang pertama seleksi penstabilan atau stabilisme selection bekerja terhadap fenotip ekstrim dan menyukai varian antara yang lebih umum. Seleksi ini mengurangi variasi dan mempertahankan keadaan yang tetap pada suatu waktu tertentu untuk satu fenotip khusus. Yang kedua itu seleksi langsung atau directional selection. Seleksi ini menggeser keseluruhan susunan populasi dengan cara lebih menyukai satu varian yang ekstrim. Yang ketiga seleksi penetarabahan atau diversifying selection, menyeleksi sifat rata-rata dan lebih menyukai sifat yang ekstrim. Dan selanjutnya akan bagian C, lanjutan pergeseran genetik. Lanjutan pergeseran genetik adalah perubahan dalam frekuensi gen pada suatu populasi berkurang kecil akibat kejadian acak. Secara ideal, suatu populasi harus berkurang besar agar hujan atau pergeseran genetik tidak mempengaruhi kumpulan gennya. Pada umumnya, hujan pergeseran genetik disebabkan oleh bencana besar dan pembentukan koloni baru oleh sejumlah kecil individu. Materi selanjutnya. Baik, kita masuk pada bagian D, yaitu aliran gen atau gen flow. Nah, aliran gen atau biasa disebut juga campuran gen atau migrasi gen adalah pertukaran dari variasi genetik antar populasi ketika faktor geografi dan habitat bukan menjadi rintangan. Berikut Ernest Mayr berpendapat bahwa aliran gen seperti homogenising atau penyamaan gen dapat menetralkan adaptasi selektif. Nah, pendapat Ernest Mayr ini didukung oleh Campbell yang menyatakan bahwa aliran gen cenderung mengurangi perbedaan antara populasi yang telah terakumulasi akibat seleksi alam ataupun hanyutan atau pergeseran genetik. Dengan demikian, aliran gen dapat menyebabkan perubahan pada frekuensi alel suatu populasi. Kita juga tahu bahwa frekuensi alel suatu populasi berubah, maka di sana telah terjadi proses mikroevolusi. Baik, yang poin E yaitu perkawinan tidak acak. Nah, syarat lain agar keseimbangan Hardy-Weinberg ini dapat dipertahankan adalah dengan perkawinan acak. Tetapi ada kenyataannya bahwa individu lebih sering kawin dengan anggota populasi yang lebih dekat dibandingkan dengan yang lebih jauh jaraknya, terutama pada spesies yang penyebarannya dekat. Nah, hal ini akan mendorong perkawinan antar kerabat atau
inbreeding. Nah, perkawinan tidak acak lainnya adalah perkawinan asortatif atau perkawinan berdasarkan pilihan, di mana individu memilih pasangan yang sama dengan dirinya dalam fenotip tertentu. Baik, majelis yang bisa diberi. Baik, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang faktor pendukung evolusi dapat membantu kita memahami bagaimana spesies dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka dan bagaimana evolusi dapat mempengaruhi keragaman hayati. Selain itu, pemahaman tentang faktor pendukung evolusi juga membantu kita untuk mengembangkan strategi melestarikan keragaman hayati dan meningkatkan kemampuan adaptasi spesies terhadap perubahan lingkungan. Dengan demikian, faktor pendukung evolusi ini merupakan konsep penting dalam biologi evolusi yang dapat membantu kita untuk memahami bagaimana kehidupan di bumi dapat berubah dan beradaptasi sepanjang waktu. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, berikan kritik dan pendapat, dan berikan waktu dan kesempatan. Dari baca, terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh. Pertanyaan saya, bagaimana variasi genetik berperan sebagai fondasi atau dasar dalam proses evolusi pada organisme mikro dan makro. Terima kasih, saya Glenn Paul, perwakilan dari teman-teman. Bagaimana interaksi antara mikroorganisme, misalnya kompetisi, predasi, dan simbiosis mempengaruhi evolusi mereka. Saya ulangi, bagaimana interaksi antara mikroorganisme, misalnya kompetisi, predasi, dan simbiosis mempengaruhi evolusi mereka. Pertanyaan saya, sejauh mana mutasi genetik menjadi pendorong utama evolusi? Sejauh mana mutasi genetik menjadi pendorong utama evolusi? Dan bagaimana dampaknya berbeda antara spesies mikroorganisme dan makroorganisme? Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Menjawab pertanyaan dari Rizka dengan bunyi pertanyaan, sejauh mana mutasi genetik menjadi pendorong utama evolusi dan bagaimana dampaknya berbeda antara spesies mikroorganisme dan makroorganisme. Nah, kecepatan mutasi dari berbagai gen itu bervariasi. Alel yang lebih stabil frekuensinya akan cenderung bertambah banyak, sedangkan alel yang mudah bermutasi akan cenderung untuk berkurang frekuensinya. Nah, meskipun mutasi pada suatu lokus gen tertentu jarang terjadi, dampak kumulatif mutasi tersebut pada semua lokus bisa signifikan. Nah, hal ini disebabkan oleh setiap individu memiliki ribuan gen dan banyak populasi memiliki ribuan atau jutaan individu. Dengan begitu, dalam jangka panjang mutasi ini sangat penting bagi evolusi karena mutasi mempertinggi variabilitas yang berfungsi sebagai bahan mental untuk seleksi alam. Bagaimana? Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Oliver. Dengan bunyi pertanyaan, bagaimana variasi genetik berperan sebagai fondasi dalam proses evolusi mikroorganisme dan makroorganisme? Jadi jawabannya, jika kita lihat populasi-populasi makhluk hidup di alam, maka kita akan menemukan bahwa setiap populasi terdiri atas individu-individu yang bervariasi. Nah, beberapa varian mungkin menghasilkan lebih banyak keturunan dibanding dengan yang lain. Nah, keberhasilan yang berbeda dalam reproduksi ini tentunya beberapa varian mungkin menghasilkan lebih banyak keturunan dibanding yang lain. Nah, tentunya hal ini dipengaruhi oleh kemampuan individu yang tidak sama untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Menjawab pertanyaan kedua,
yaitu bagaimana interaksi antara mikroorganisme, misalnya kompetisi, predasi, dan simbiosis mempengaruhi evolusi mereka. Nah, jawabannya adalah interaksi antara mikroorganisme sangat mempengaruhi pada evolusi terhadap mikroorganisme, karena setiap mikroorganisme akan berusaha atau berupaya untuk mempertahankan diri mereka. Di mana siapa yang mampu bertahan, maka dia yang akan mampu berevolusi dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Bagaimana?